guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makci, apa kabar anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk anda yang selalu support dan dukung channel Makci sampai sekarang ini. Tanpa dukungan anda daripada semuanya, channel Makci tidak akan sampai ke tahap yang sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak ya guys ya. Dan teruskan dukung, support, doakan juga ya guys ya. Semoga channel Makci ini bisa berkembang dengan baik, bisa berkembang seperti channel-channel yang lain yang sudah besar itu ya guys ya. Berbicara soal 7 keajaiban yang ada di dunia ini ya guys ya. Salah satu keajaiban dunia itu ada terletak di Indonesia, berasal dari Indonesia. Apa itu ya guys ya? Pulau Komodo. Mengapa di sini kita akan melihat ataupun membahas seputar Komodo ya guys ya. Mengapa Komodo hanya ada di Indonesia? Tidak adakah di negara lain? Tidak adakah di benua lain? Benua lain. Yalah guys ya, di benua Asia kah, di benua Afrika kah? Tidak adakah ya guys ya. Kita hanya tahunya Pulau Komodo ataupun Komodo ini ada di Indonesia. Mengapa? Kita akan ulas ya guys ya. Kita akan melihat kenapa Komodo cuma ada di Indonesia. Sejarah Komodo kok bisa sampai ke Indonesia, dan kita akan melihat fakta unik ataupun aneh tentang Komodo. Video ini Makci tengok daripada channel Belajar Dunia Purba. Sama-sama kita support channel Belajar Dunia Purba. Makci akan letak dia punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link itu, sama-sama kita support channelnya ya guys ya, biar channelnya semakin berkembang. Dan jangan lupa tetap support juga channel Makci. Oke guys, kita nggak usah buang-buang waktu, kita langsung saja kita lihat video ini untuk menambah pengetahuan lagi ya guys ya. Yang pastinya ilmu pengetahuan kita harus selalu ditambah-tambah juga. Jadinya ya, kita boleh menceritakan setiap pengetahuan pengetahuan. Jadi kita boleh menceritakan ilmu pengetahuan kita itu terhadap anak cucu kita nantinya gitu. Oke guys, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Oke guys, mari kita nonton. Ini dia. Ini adalah Komodo, ya, satu-satunya spesies kadal terbesar yang ada di dunia. Spesial kadal terbesar. Dengan biawak, Komodo lebih memiliki perawakan yang sangar dan lebih besar. Panjangnya bisa mencapai 10 kaki dengan berat lebih dari 300 pound. 136 kilo. Kalau hewan ini sebenarnya hanya ada di Indonesia, bukan di Afrika, Eropa, Amerika, atau bahkan Antartika. Ya, itulah. Mengapa bisa demikian? Mari kita telusuri bersama-sama dalam video ini. Ayo kita telusuri. Di Indonesia, Komodo hanya bisa kita temui secara langsung di beberapa pulau, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Gili Motang. Mereka sudah ada di kepulauan tersebut berjuta-juta tahun yang lalu dan terus berkembang hingga saat ini, meskipun jumlah populasi mereka yang bisa dibilang jauh dari kepunahan. Di tahun 2022, tercatat sudah ada 3.150 ekor Komodo yang mendiami pulau-pulau tersebut. Dan kabarnya, seiring perkembangan zaman, angka ini akan terus naik. Sebenarnya, yang membuat Komodo hanya ada di Indonesia dari zaman purba adalah mereka mempunyai sifat alami yang dikenal dengan hambadis, alias hewan rumahan. Sifat alami yang sederhana itu mendasari perilaku menetap Komodo dan membuatnya hanya tersebar di Indonesia. Berdasarkan sebuah studi yang diterbitkan dalam Proceedings of the Royal Society, Komodo sebenarnya mampu berpergian jauh, tetapi mereka merasa bahwa tidak perlu melakukan hal tersebut. Mereka sebenarnya punya kemampuan untuk berpindah, karena faktanya Komodo juga bisa berenang. Hanya saja mereka cinta dengan alam Nusa Tenggara Timur yang mereka tempati. Bahkan cinta alam. Seorang peneliti pernah melakukan pengamatan selama 10 tahun di 4 pulau yang sudah kita sebutkan sebelumnya, dan mengungkapkan bahwa Komodo pada dasarnya tidak meninggalkan tempat di mana mereka dilahirkan. Malas mereka sudah merasa lebih aman dan nyaman berada di zona dekat rumah karena tak ingin apapun lagi. Hal ini tentu memberikan kesempatan lebih besar untuk memburu hewan-hewan lain dengan profesional, karena dengan menetap di pulau tersebut berarti mereka sudah punya insting dan tahu cara persis gimana caranya memburu dan menemukan mangsa. Selain menolak ambil pusing soal hidup berpindah-pindah,
peneliti juga menemukan bahwa komodo lebih memilih menciptakan stabilitas dengan tak banyak bergerak jauh. Para peneliti pernah melakukan 2 spesimen pengujian. Pertama, para peneliti memindahkan 7 komodo dari wilayah asal mereka ke tempat yang jauh, tetapi masih di pulau yang sama. Beberapa diangkut sekitar 22 km jauhnya. Kedua, komodo lain dipindahkan ke pulau berbeda yang meski berjarak dekat cuma 1,6 km, tapi membuat mereka harus menyeberang lautan dan berenang untuk kembali ke tempat asal. Dalam kurun waktu 4 bulan, semua komodo yang dipindahkan, walaupun sangat jauh, ternyata bisa kembali lagi ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwa komodo mampu melakukan perjalanan jauh, melewati medan berat meskipun harus berenang antar pulau. Jejak sejarah komodo. Nah sekarang, mari kita bahas jejak sejarah komodo, mengapa hanya ada di Indonesia. Komodo atau Varanus komodoensis sebenarnya adalah sisa dari populasi katak raksasa yang dahulu menempati dataran Australia dan Indonesia. Fosil-fosil reptil yang sangat mirip komodo telah banyak ditemukan di daerah-daerah tersebut, termasuk reptil raksasa sepanjang 7 meter, yaitu Varanus priscus, atau dikenal dengan juga Megalania. Reptil-reptil ini khususnya Megalania mulai punah pada masa Pleistosen ketika manusia tiba dan memburu mereka. Dan alasan komodo bisa bertahan dari perburuan manusia adalah karena habitat mereka yang relatif terpencil di pulau-pulau kecil di Maluku. Sementara kerabat komodo lainnya lebih dulu punah karena berhabitat di wilayah yang mudah dicapai oleh manusia, seperti Varanus priscus yang mendiami ekosistem Australia, Varanus giganteus yang juga sama, dan Varanus parnus yang ditemukan di Fiji. Selain itu, komodo sendiri diperkirakan berdiversifikasi setidaknya 4 juta tahun yang lalu di Australia. Jadi, ketika ketinggian permukaan air laut turun dan Australia bergeser semakin dekat ke Asia Tenggara, komodo memanfaatkan periode-periode ini untuk menyebar ke utara, atau tepatnya ke Indonesia. Dan ketika ketinggian permukaan air laut naik lagi dan merendam paparan benua, maka yang tersisa adalah tinggal pulau-pulau kecil yang sekarang menjadi tempat tinggal komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Begitulah sejarahnya ya. Kita akan bagikan fakta unik dan aneh mengenai komodo. Tahu nggak kalian kalau komodo itu sebenarnya punya racun sekelas ular beracun yang berada di air liurnya? Kebanyakan kalian mungkin sudah tahu, tapi ini air liur memang benar-benar powerful banget. Karena kalau sampai kena sekali gigit, maka mangsa akan mengalami pendarahan dan hipotermia, atau kondisi suhu badan yang turun drastis di bawah suhu normal tubuh. Dari kedua efek ini, yaitu blood loss dan hipotermia, akan membuat korban hanya dapat berdiam diri di tempat karena tubuhnya benar-benar nge-freeze seketika terkena air liur dari komodo. Bahkan, ada video yang menunjukkan bagaimana matikannya air liur atau saliva komodo ke sebuah daging segar dan yang sudah terinfeksi. Hasilnya, daging itu menjadi membusuk dan benar-benar merubah wujud dari daging segar itu menjadi kecoklatan dan hancur. Dalam beberapa video lainnya juga menunjukkan bahwa komodo dapat menelan seekor kura-kura beserta tempurungnya secara hidup-hidup. Meskipun cukup memakan waktu saat makan kura-kura, tapi itu benar-benar menunjukkan kalau komodo ini adalah salah satu hewan berbisa dan buas yang ada di dunia. Masih membahas saliva komodo yang mematikan. Komodo pada dasarnya memiliki 60 gigi tajam dan bergerigi di rahangnya yang masing-masing sekitar 2,54 cm. Tapi, gigitan komodo relatif lemah dibanding gigitan predator lainnya seperti buaya. Komodo hanya bisa menggigit sekitar 500 pound per inci, sedangkan buaya bisa mencapai 3.700 pound per inci. Tapi, buaya lagi yang perlu bagus. dicatat adalah, meskipun lebih kecil dari buaya atau predator lain, racun pada salivanya justru lebih ganas jika sampai terkena sedikit gigitan saja. Sehingga, gigitan yang lebih kecil tidak menurunkan keganasan dari komodo. Sekarang, apa sih tujuan dari komodo menjulurkan lidahnya seperti ini? Macam Lidah ular yang ya. bercabang ini berfungsi sebagai indera penciuman dan itu sangat tajam sekali dalam mendeteksi mangsa. Lidah tersebut nantinya ketika dijulurkan akan mengumpulkan partikel-partikel di udara dan mengirimkan informasi penting ke otak melalui 2 lubang di langit mulut. Organ ini disebut dengan organ Jacobson, yaitu organ yang digunakan untuk menganalisis molekul-molekul udara sama persis dalam dunia ular. Dalam manusia sendiri,
Organ ini berada pada antara mulut dan hidung. Iya. Indera penciuman yang tajam ini memungkinkan komodo untuk mendeteksi mangsanya atau daging busuk dari jarak yang sangat jauh, yaitu lebih dari 9 km. Saking jauhnya, dikabarkan bahwa ada seekor komodo pernah dilaporkan masuk ke dalam rumah warga karena terkecoh oleh bau kaos kaki kotor yang dikenakan oleh seorang penjaga taman. Bau kaos kaki pula. Yang mengiranya bau yang dari kaos kaki itu adalah bau bangkai. Aduh. Ya, mungkin seperti itu saja mengapa komodo hanya di Indonesia, beserta fakta uniknya yang mungkin dari kalian belum tahu. Iya, betul. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Oke guys, setelah tadi sudah kita lihat videonya ya guys ya, mengapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak ada di negara-negara lain ya. Di situ tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya guys ya. Dan makcik sangat speechless ya bahwa komodo ini memiliki racun di air liurnya ya guys ya. Selama ini makcik nggak tahu, langsung tidak tahu ya guys ya. Jadi dengan adanya video ini kita sudah tahu, sudah kita tambah ilmu pengetahuan kita ya guys ya. Jadi kalau kita berkunjung ke Pulau Komodo, kita sudah tahu kita nggak boleh dekat-dekat sama komodonya. Tengok dari jauh-jauh boleh ya guys ya, karena air liurnya sangat beracun. Kalau kena gigitannya pun boleh membuat kita membeku ya guys. Suhu badan kita boleh turun drastis gitu. Lain sama yang hewan-hewan lainnya guys ya. Biasanya kalau hewan-hewan lain itu kalau menggigit kita bisa membuatkan kita jadi demam, sakit atau gimana. Kalau ini menurunkan suhu tubuh kita ya guys ya, dibuatnya kita jadi kayak beku, jadi freeze macam itu. Wow, sangat luar biasa memang komodo ini, walaupun hanya ada di Indonesia dan kita sudah melihat tadi fakta-faktanya. Rupanya komodo ini adalah hewan yang tidak suka berpindah-pindah ya guys ya. Kalau dia sudah mencintai alam, itu sudah mencintai tempatnya, dia tidak akan pindah ke tempat yang lain. Itulah sebabnya kenapa komodo ini hanya ada di Indonesia. Komodo ini malas gerak. Tadi kata miminnya di situ ya guys ya. Tapi oke juga ya guys ya. Komodo ini hanya menetap di Indonesia, jadi ini adalah menjadi satu ikon daya tarik Indonesia terhadap mancanegara, terhadap luar negara untuk datang ke Indonesia untuk melihat komodo ini secara langsung ya guys ya. Dan salah satunya pun makcik yang sudah di Malaysia ini, makcik pun tertarik ingin melihat langsung komodo ini gimana sih kalau aslinya, tengok di depan mata ya guys ya. Insya Allah ya, Pulau Komodo nanti di Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur. Nanti dekat Labuan Bajo ya guys ya. Insya Allah kita masuk dalam list ya untuk jalan-jalan. Doakan ya guys ya. Tapi apapun kita doakan ya guys ya, semoga komodo ini tidak punah ya, karena ini adalah satu keajaiban dunia yang sangat luar biasa yang masih ada sampai sekarang ini. Jadi semoga komodo ini tetap dilestarikan, spesiesnya tetap terjaga, tetap ada, dan jangan sampai punah, itu saja ya guys ya. Oke lah guys, makcik harap semuanya suka lah dengan video makcik ini, dan makcik harap semua suka dengan video ini, menambah ilmu pengetahuan juga ya guys ya. Bukan hanya sekedar mau lihat saja, tapi kita boleh menambah ilmu pengetahuan kita juga tentang komodo ini. Jadi kita pun boleh bercerita terhadap anak cucu kita nanti ke depannya ya guys ya, ke masa yang lebih depan lagi, ke masa hadapan gitu ya guys. Sejarah gimana sih komodo ini, apa sih komodo ini, spesies apa sih komodo ini, bagaimana dia pertahanan hidupnya ya kan, kita sudah tahu ya guys ya. Jadi sangat penting banget kita menonton video ini, bukan hanya membaca saja menambah ilmu pengetahuannya guys, tapi kalau kita menonton video pun yang yang menuju edukasi pembelajaran, itu pun sangat penting, sangat bagus untuk menambah ilmu pengetahuan juga. Oke lah guys, terima kasih untuk anda semuanya karena sudah menonton video makcik ini. Minta maaf di atas segala kekurangan video makcik ya guys ya, dan minta maaf di atas segala tutur kata ataupun yang selalu tersilap-silap dalam video makcik ini. Terima kasih untuk anda yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai di video kita, jumpa lagi di next video. Bye bye, assalamualaikum.